Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 246 Patung Naga Merah Darah di Pintu Batu Kuno. Ini adalah rencana Duan Jianhong yang penuh harapan. Menurutnya, ancaman Nan Beichao terhadap Sekte Pedang Surgawi sebenarnya adalah kesempatan yang sempurna bagi Sekte Pedang Surgawi untuk menguasai seluruh provinsi Qi. Ketua Sekte, jika kita benar-benar menyerah pada Nan Beichao, reputasi Sekte Pedang Surgawi akan sangat terpengaruh. Salah satu tetua sekte yang mulia berkata, reputasi. Ini adalah dunia di mana kekuasaan absolut berkuasa, pemenangnya berhak menulis sejarah. Selama kita menang dan menguasai seluruh provinsi Qi, siapa yang akan peduli dengan apa yang terjadi sebelumnya? Pada saat itu, kita akan menjadi satu-satunya kekuatan di provinsi Qi, dan kita bahkan mungkin menarik perhatian dinasti martial Sein. Mata Duan Jianhong berbinar penuh kecerdasan. Apa yang dikatakan kepala sekte itu benar, ini adalah kesempatan yang sempurna untuk Sekte Pedang Surgawi, dan jika kita melewatkannya, kita tidak akan memiliki kesempatan yang sama lagi. Keempat sekte besar itu semuanya sangat kuat, dan untuk menghancurkan satu sekte, lawan harus membayar harga yang mahal, yang memungkinkan sekte lain untuk menyerbu dan memanen hasil kerja keras mereka. Oleh karena itu, tidak ada yang berani memulai perang, dan inilah alasan mengapa Provinsi Qi selalu mempertahankan struktur yang sama. Namun sekarang, Nan Beichao akan menghancurkan struktur ini dan menguasai seluruh provinsi Qi. Ini jelas merupakan misi yang sulit. Jika Nan Beichao, Pavilion Langit terbakar, Sekte Hitam, dan Lembah Kebahagiaan semuanya dilemahkan oleh perang, Sekte Pedang Surgawi akan menjadi pemenang terbesar. Oleh karena itu, menyerah kepada Nan Beichao dan Pavilion Langit terbakar sebenarnya adalah pilihan yang sangat bagus saat ini. Seseorang berkata, dia sangat mengagumi strategi Duan Jianhong. Kalau begitu, meskipun reputasi Sekte Pedang Surgawi akan terpengaruh, ini memang kesempatan langka bagi kita. Banyak orang menganggukkan kepala. Mereka setuju bahwa strategi Duan Jianhong masuk akal. Dengan ini, mereka tidak hanya bisa mempertahankan kekuatan mereka, tetapi juga akan menciptakan kesempatan sekali seumur hidup bagi mereka. Yang terpenting, Sekte Pedang Surgawi tidak mungkin menjadi yang pertama melawan Pavilion Langit terbakar, karena jika mereka melakukannya, Sekte Hitam akan mendapatkan keuntungan terbesar. Namun, jika Sekte Hitam dan Lembah Kebahagiaan juga memutuskan untuk menyerah kepada Nan Beichao, rencana kita tidak akan berhasil. Seorang tetua sekte berkata dengan khawatir. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Aku tahu karakter Daoist Black dengan sangat baik, dia adalah pria yang keras kepala, dan dia lebih suka bertarung daripada menyerah pada Nan Beichao. Sama sekali tidak mungkin Daoist Black akan menyerah pada Nan Beichao dan Burning Sky Pavilion, pasti akan ada perang di antara mereka. Adapun Valley of Happiness, mereka semua membawa pengaruh jahat, jadi kau sebenarnya bisa menyebut mereka klan jahat. Kepala mereka, Nenek Feng adalah orang dengan karakter yang unik dan mandiri, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun membatasinya. Karena itu, Valley of Happiness juga tidak akan menyerah. Setelah kita menyerah, Nenek Feng dan Daoist Black akan memandang rendahku dari lubuk hati mereka, tapi itu bukan apa-apa. Aku, Duan Jianhong adalah pria yang akan mencapai hal-hal besar, aku tidak akan terganggu oleh pendapat pribadi ini. Duan Jianhong berkata sambil menyeringai. Kecerdasannya lebih tinggi dari tinggi badannya, dia memiliki pandangan yang jelas tentang situasi keseluruhan provinsi Qi, serta pemahaman yang terperinci tentang musuh-musuhnya. Orang seperti dia pasti akan hidup lebih lama daripada orang lain. Di tengah kota Inferno, berdirilah sebuah istana hitam yang tinggi. Lapisan kabut menyelimuti istana, memberikan kesan kuno. Di bawah pimpinan Xuan Ye, beberapa orang memasuki istana. Ini adalah pusat kota Inferno, tetapi dalam radius 100 mil, tidak seorang pun kecuali aku yang bisa datang ke sini dengan mudah kecuali aku menyelenggarakan acara perdagangan. Namun, karena semua prajurit di kota Inferno telah dirampok oleh saudara Jiang, aku rasa tidak perlu lagi menyelenggarakan acara perdagangan. Xuan Ye berkata sambil tersenyum. Dia akhirnya menemukan Wu Jiu, 7 tahun pencarian tanpa henti akhirnya berakhir bahagia. Dia tidak bisa menahan perasaan senang dan santai. Mari kita kembali ke topik. Xuan Ye, apakah kamu tahu tentang harta karun yang ada di pusat kota Inferno? Wu Jiu bertanya. Aku yakin ada harta karun di sini, dan harta karun itu menahan para iblis dan setan. Kalau tidak, kota Inferno pasti sudah lama hancur. Namun, aku belum menemukannya selama 7 tahun aku berada di sini. Xuan Ye berkata sambil mengerutkan alisnya. Harta karun itu tersembunyi di dalam istana ini, aku bisa merasakannya sekarang. Kata Big Yellow sambil telinganya berdiri. Wu Jiu dan Xuan Ye menatap Big Yellow secara bersamaan.
Keduanya terkejut. Meskipun anjing ini tampak sangat menakjubkan, ia hanyalah binatang iblis inti ilahi awal. Sebuah harta karun yang bahkan mereka, para pejuang jiwa tempur tidak dapat merasakannya. Bagaimana Big Yellow bisa merasakannya? Big Yellow punya kemampuan khusus berburu harta karun. Semakin berharga harta karun, semakin jelas ia bisa merasakannya. Karena ia baru saja merasakannya, aku yakin harta karun itu tersembunyi di suatu tempat di dalam istana ini. Mata Jiang Chen berbinar. Tujuan utamanya datang ke sini adalah untuk menemukan harta karun ini. Hanya dengan harta karun ini dia mungkin bisa mengalahkan iblis bumi. Big Yellow, bisakah kau merasakan di mana tepatnya harta karun itu berada? Jiang Chen menatap Big Yellow dan bertanya. Aura harta karun itu cukup lemah, biar aku coba lagi. Setelah mengatakan itu, Big Yellow memejamkan matanya. Semua orang menahan napas, dan tidak berani berbicara sepatah kata pun. Setelah 3 menit, Big Yellow tiba-tiba membuka matanya, lalu dia berbalik dan menatap bagian dalam istana. Itu ada. Di bawah pimpinan Big Yellow, semua orang berjalan ke arah yang dilihatnya, lalu mereka tiba di depan sebuah tembok yang tampak biasa saja. Ini hanya tembok biasa, tidak ada yang istimewa, kata Guan Yiyun. Chen kecil, kikis batu lapisan luarnya, kata Big Yellow. Jiang Chen menghunus pedang haus darah, dan dengan sekali ayunan dia mengikis permukaan dinding, menampakkan sebuah pintu batu kuno. Ada pintu tersembunyi di balik tembok. Kok aku nggak pernah tahu? Xuan Ye yang terkejut menatap dinding dengan mata terbelalak. Jiang Chen menyipitkan matanya. Wajar saja jika Xuan Ye tidak menemukan ini. Akan sangat menakjubkan jika bisa menemukannya. Pintu itu tersembunyi di balik dinding, dan bahkan dia, yang dulunya adalah orang suci terhebat di dunia, tidak akan memperhatikan dinding. Hanya Big Yellow yang memiliki kepekaan terhadap harta karun yang dapat menemukannya. Ada ukiran di pintu batu itu, bentuknya seperti naga, kata Tian Yishan. Semua orang melihat ke pintu batu, ada patung naga merah darah yang diukir di pintu. Itu adalah patung naga yang perkasa. Meskipun tidak diketahui kapan naga ini diukir, patung itu tetap memberi mereka perasaan bahwa itu adalah makhluk hidup. Tubuh naga merah darah itu condong ke depan, dan mulutnya terbuka lebar, seolah-olah mengeluarkan raungan marah ke arah surga. Sikap naga merah darah itu sombong dan angkuh, seakan-akan dialah satu-satunya makhluk tertinggi di dunia. Naga sejati yang legendaris, mereka hanya ada di alam yang lebih tinggi. Naga hanyalah makhluk legendaris di alam Saint Origin. Rumor mengatakan bahwa pada zaman kuno, naga banjir yang kuat dibudidayakan menjadi naga sejati, tetapi itu hanya mitos. Wu Jiu berkata, tak seorang pun dari mereka yang bisa menahan diri untuk tidak menatap Jiang Chen. Mereka semua telah menyaksikan Jiang Chen melepaskan True Dragon Palm, cakar naga yang dilepaskannya tampak nyata dan mistis. Mengapa ada ukiran naga asli di sini? Big Yellow merasa bingung. Dia memiliki garis keturunan kuda naga yang telah diwariskan sejak zaman kuno, dan dia memiliki esensi naga di tubuhnya. Jangan fokus pada hal itu dulu. Harta karun itu seharusnya ada di balik pintu batu ini, mari kita buka, kata Wu Jiu. Biar aku saja. Guan Yiyun melangkah maju, lalu ia meletakkan kedua tangannya di pintu batu dan mendorong sekuat tenaga. Namun, tampaknya tidak terjadi apa-apa. Pintu batu ini sangat berat, aku tidak bisa mendorongnya terbuka dengan kekuatanku sendiri. Sepertinya aku harus menggunakan energi Yuan. Ekspresi ketakutan muncul di wajah Guan Yiyun. Dalam sekejap, ia mengalirkan energi Yuan ke telapak tangannya, menyebabkan telapak tangannya mulai memancarkan cahaya terang. Setelah itu, dengan kekuatan yang luar biasa, ia mendorong ke arah pintu batu. Retak-retak. Akhirnya, suara retakan terdengar dari pintu batu yang tidak pernah dibuka selama bertahun-tahun. Namun, dengan kekuatan Guan Yiyun, ia hanya bisa membuat pintu itu mengeluarkan suara retakan. Tepat saat ia akan terus mendorong, sinar cahaya merah darah tiba-tiba melesat keluar dari balik pintu batu. Wah! Ah! Guan Yiyun menjerit kesakitan saat ia tiba-tiba terbanting ke belakang. Dengan tatapan tajam dan gerakan cepat, Jiang Chen segera menarik Guan Yiyun kembali. Puh! Seteguk darah keluar dari mulut Guan Yiyun dan tubuhnya gemetar. Lampu merah yang sangat kuat. Guan Yiyun berkata dengan kaget. Sepertinya harta karun itu tersembunyi di balik pintu batu ini, biar aku coba. Xuan Ye melangkah maju dan tiba di depan pintu batu. Semua orang mundur dan membersihkan area itu untuknya. Ekspresi serius muncul di wajah mereka, pintu batu ini benar-benar mistis, bisa menyerang sendiri, dan bahkan seorang prajurit inti ilahi tidak bisa membukanya.
Hah! Xuan Ye berteriak keras, lalu dia mendorong telapak tangannya yang berwarna emas cemerlang ke pintu batu. Bang! Kekuatan Xuan Ye terus mengalir dari tubuhnya dengan cara yang spektakuler. Itu bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Guan Yiyun. Namun, pada detik berikutnya, lebih banyak cahaya merah darah melesat keluar dari pintu batu. Wah! Sama seperti Guan Yiyun, Xuan Ye yang kuat juga terdorong mundur oleh cahaya merah darah. Tubuhnya terbanting ke dinding seberang, dan darah terlihat menetes dari bibirnya. Mengerikan. Jika aku bereaksi sedikit lebih lambat, mungkin aku akan menderita cedera yang mematikan sekarang. Xuan Ye menunjukkan ekspresi ketakutan. Cahaya merah darah itu seperti binatang buas yang paling ganas, mereka menyerang dengan momentum yang kuat, dan bahkan seorang prajurit jiwa tempur tidak dapat menahan serangan itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Wu Jiu mengerutkan alisnya. Bahkan seorang prajurit jiwa tempur tidak dapat membuka pintu batu ini. Ini berarti tidak ada cara bagi kita untuk mendapatkan harta karun di baliknya. Tian Yishan sangat terkejut. Ini mengerikan. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik pintu itu? Bahkan seorang prajurit jiwa tempur tidak dapat menyentuhnya. Tidak heran mengapa tidak ada monster yang berani mendekati kota Inferno. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua dari mereka memiliki ekspresi yang mengerikan. Jiang Chen juga mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa ini adalah situasi yang akan mereka hadapi. Saya juga tidak tahu bagaimana cara membuka pintu batu ini. Big Yellow menggelengkan kepalanya. Meskipun dia bisa merasakan keberadaan harta karun itu, dia tidak tahu bagaimana cara membuka pintunya. Dengung-dengungan. Tepat pada saat ini, suara dengungan terdengar dari pintu batu. Setelah itu, sinar cahaya merah darah melesat keluar dari patung naga merah darah. Pemandangan itu membuat semua orang ketakutan, dan mereka semua mundur dengan cepat. Namun, Jiang Chen tidak bergerak. Sasaran cahaya merah darah itu bukanlah mereka, melainkan Jiang Chen. Saat cahaya merah darah itu keluar, mereka langsung menutupi Jiang Chen, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerangnya. Lihat, lampu merah darah itu tidak melukai ketua Jiang. Seru Wang Heng. Lampu merah darah itu sangat kuat, tapi mengapa mereka tidak melukai saudara Jiang? Ini tidak bisa dipercaya. Xuan Ye tercengang dengan mata terbuka lebar. Semua harta karun yang memiliki kesadaran hanya bisa diperoleh oleh mereka yang terlahir dengan takdir yang besar. Saudara Jiang adalah orang yang memiliki takdir yang besar, jadi kurasa hanya saudara Jiang yang bisa membuka pintu batu ini. Wu Jiu berkata, lampu merah darah tidak melukai Jiang Chen, dan itu adalah bukti terbaik untuk penjelasannya.